Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Semangat. Yes. Oke, jadi tambah semangat ya Bu. Iya. Ya, semangat untuk lulus dan bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Karena lulusan-lulusan dari program Guru Penggerak inilah yang kita harapkan menjadi kepala sekolah. Semoga menjadi kepala sekolah yang bisa memimpin sekolah tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik Ibu. Jadi kita akan melakukan catatan percakapan, praobservasi sebelum kita masuk ke kelas Ibu. Tujuannya di sini adalah supaya kita bisa memetakan area pengembangan apa yang ingin Ibu capai sebagai CGP yang mempunyai kompetensi pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini nanti kita akan melihat area apa yang akan Ibu capai dan strategi apa yang sudah Ibu persiapkan sehingga kualitas Ibu sebagai CGP yang memimpin pembelajaran di kelas itu menjadi mendekati sempurna, begitu ya Bu. Dan kalau bisa sempurna. Dan akhirnya dari praktik baik yang Ibu lakukan nanti bisa dikolaborasikan atau bisa dengan teman-teman yang ada di sini. Itu Bu ya. Oke, itu adalah tujuan kita. Nah, di awal percakapan kita ini saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di RPP yang sudah Ibu susun. Monggo Bu. Tujuan pembelajaran nanti pada saat praktek pembelajaran itu Bu, yang pertama siswa dapat menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Terus tujuan yang kedua, siswa itu bisa membaca. Setelah menulis, diharapkan siswa itu bisa membaca hadis tentang keragaman dengan baik, dengan taktil juga. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga itu siswa dapat menghafal hadis tentang keragaman dengan baik. Yang keempat, siswa dapat menyampaikan paparan tentang pesan hadis yang disampaikan. Terus yang kelima, siswa itu dapat mengenal tentang keragaman, perbedaan itu sebagai sunnatullah. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Iya. Jadi kita nanti akan fokus di tujuan pembelajarannya, apakah nanti tercapai dengan strategi pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, kemudian ketika nanti saya melakukan observasi, area pengembangan diri sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang manakah yang ingin Ibu lihat saya supervisi pada waktu pembelajaran? Yang saya ingin kembangkan pertama tentang tipeknya dulu Bu. Tipek RPP-nya siapa, terus fokus kepada metode pembelajaran. Saya ingin menerapkan metode cooperative learning tipe team game turnamen. Jadi di sana kan siswa itu dibuat beberapa kelompok. Saya meminta kelompok-kelompok tersebut membuat jargon. Nah, pada sebuah jargon itu saya menilai anak-anak bagaimana tentang kekompakan di kelompok tersebut. Kemudian pada saat tim game turnamen, saya berharap anak-anak itu bisa berkompetisi dengan baik antar anggota tim kelompok lain gitu Bu. Jadi saya berharap di tim game turnamen itu pembelajaran berdiferensiasi itu tercapai gitu. Oke, jadi intinya saya ulangi lagi ya Bu, Ibu ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak sehingga salah satu komponen dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan itu tercapai. Nah, tadi Ibu juga sekaligus menyebutkan nih
strateginya menggunakan apa ini? TGT ya? Iya. TGT dengan alasan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi Ibu yang ingin Ibu capai selain lingkungan yang menyenangkan dalam pembelajaran? Fokus Bu, fokus siswa. Pada saat saya menyampaikan materi, saya berharap anak-anak itu fokus dengan menerapkan mindfulness. Jadi ketika anak-anak terlihat mulai jenuh, saya menerapkan mindfulness kepada anak-anak dengan teknik membayangkan, tapi tetap berkaitan dengan materi. Saya minta ke anak-anak, jadi anak-anak ayo pejamkan mata, terus atur nafas kalian sambil terakhir saya minta untuk membayangkan kira-kira apa yang berkaitan dengan keragaman gitu Bu, dengan melukis. Oh gitu, oke. Jadi intinya di sini Ibu ingin menerapkan strategi mindfulness, artinya ingin mengendalikan emosi anak-anak ya. Jadi ingin menerapkan intinya garis bawahnya Ibu ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional, Ya, betul Bu. melalui teknik mindfulness, begitu ya Bu ya? Ya. Oke. Oke Ibu, nanti kita akan mensupervisi kelas berapa? Kelas 4 dengan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi hadis tentang keragaman. pada jam ke? Jam pertama. Oke, jam pertama. Ibu, nanti saya akan melihat berdasarkan area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja, apakah nanti akan terlihat ketika Ibu menerapkan strategi yang sudah disampaikan tadi. Ya. Selain itu, saya juga akan mencatat. Misalnya, Ibu tadi ingin dua hal ya, dari yang ingin saya lihat ketika supervisi, dua hal tersebut. Dan misalnya nanti ada tambahan area pengembangan lain yang sebenarnya ada di dalam diri Ibu, tapi Ibu tidak menyadarinya bahwa itu adalah hal yang sangat penting di dalam pembelajaran, maka itu nanti menjadi salah satu catatan bagi saya dan akan saya sampaikan ketika pasca observasi. Siap Ibu, jadi semangat ya Bu ya, semoga pembelajarannya berjalan sukses dan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Dan kita akhiri percakapan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat, alhamdulillah. Sekarang guru mau tanya ada di antara teman-teman kalian yang nggak masuk hari ini? Auzubillah. Laila. Yafi kemana? Sakit ya. Kita doakan bersama-sama semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali belajar di sini ya. Terus yang bepergian, Laila sepertinya bepergian. Semoga perjalanannya lancar dan menyenangkan ya. Dan anak-anak, hari ini kita semua akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam ya. Tetapi sebelumnya seperti biasa anak-anak kita murojaah, baca surah-surah seperti biasa ya, surah pendek, Ad-Duha, terus Al-Insyirah, Al-Nasr, terus At-Tin. Ayo bersama-sama anak-anak. Ayo
keragaman. Juga artinya ya. Terus kalian setelah menulis, membaca, diharapkan dapat menghafal hadis tentang keragaman dengan baik. Setelah kalian bisa menghafal, kalian itu bisa menyampaikan pesan apa dalam hadis itu. Ya, pesan moral yang disampaikan di hadis itu apa? Setelah itu, berharap kalian itu dapat menerima keragaman dan perbedaan sebagai sunnah Tuhan. Ya, jadi perbedaan itu bukan untuk saling bermusuhan. Misalnya di kelas ini ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, atau mungkin dari suku Batak, suku Madura, suku Jawa. Oh ini Madura, jangan didekati, tidak boleh begitu. Tapi kita harus menerima sebagai sunnatullah, karena perbedaan itu Allah memang sengaja menciptakan. Allah menciptakan perbedaan itu agar kalian saling mengenal, saling mengenal. Oh ini agama ini dari suku ini, agar kalian saling mengenal. Ya. Nah, sebelum materi dimulai, ada kisah inspiratif. Kalian jelaskan ya, kisah inspiratif yang akan Bu Guru bacakan. Ya. Dengarkan ya, nanti soalnya Bu Guru mau tanya. Ya. Kisah inspiratif yang akan Bu Guru bacakan itu berjudul Memberi Tanpa Menghina. Ya. Dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata orang yang tidak punya. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberi penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia. Sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah, ucap pemilik toko itu. Sudah menyimak ceritanya? Sudah. Bu Guru mau tanya, pesan yang disampaikan dari Lisa tadi apa kira-kira?
Allah. Oh, oke. Ayo bersama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat selalu Allah mengawasimu. Coba maju di sini, dua-dua, berhadap ke depan. Ayo semuanya, ayo cepat semangat. Ayo. Ayo. Ayo, cari pasangannya. Kurang ya? Oh, jadi tepuk-tepuk saja lagi sih. Ayo bersama-sama. Berpasangan, berhadap ke depan. Sama Bu Guru, sama Bu Guru. Ayo, kembali ke materi ya. Keluarkan buku tulisnya, buku akan menulis hadis, nanti ditulis, terus kalian baca bersama-sama, terus dihafalkan ya. Nah, sekarang kalian tulis dengan rapi ya. Kemudian kalian baca. Gimana, sudah selesai? Gimana? Sudah selesai? Nah, bagus. Kalau sudah selesai, kita baca bersama-sama ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillah dulu. Baca-baca. Jangan bismillah. Gak boleh. 1, 2, 3.
Suku Madura. Iya, suku Dayak. Terus apa lagi? Jawa. Sunda. Terus kalian sudah paham. Sekarang dilanjut, kalian mau apa lagi? Tapi sebelumnya kita tes turnamen dulu. Kita kerja kelompok, nanti mengerjakan soal-soal papan tulis, bukulan tulis, soal-soalnya yang harus kalian kerjakan ya. Ini namanya kelompok apa ini? Oke. Sambil
Buku hitung mundur. Jika buku kira selesai, kalian bisa buka mata. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Yuda, ini menggambar apa Yuda? Oh, menggambar orang Arab katanya. Coba beritahu temannya kenapa Yuda menggambar orang Arab. Ayo. Adalah saudara kita juga. Karena saya adalah orang Madura. Ya, sudah. Nanti kalau hasil karya kalian bisa dipintar di sana. Masukkan di mata kalian. Sudah selesai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terus, ini nanti dikerjakan ya? Nah, ini satu-satu ya. Contoh ya, dulu baca ya. Mendapat nomor ayat dari surah Al-Hujurat yang berisi tentang keragaman manusia adalah ayat 13. Bagus ya. Dan anak sekarang semuanya sudah selesai. Diskusinya sudah selesai, tugas individunya sudah selesai. Kita buat kesimpulan bersama-sama. Jadi di Indonesia khususnya ada beragam apa? Beragam apa? Suku dan budaya. Ada suku apa? Ada suku apa? Budaya. Berbagai macam suku itu adalah merupakan surah Allah. Jadi memang Allah sengaja menciptakan berbeda-beda. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi Bu Sri, capek ya ngajarnya? Alhamdulillah capek sedikit. Tapi kalau capek ketika melihat anak-anak senang itu juga ikut senang ya Bu, terus Iya. juga akhirnya tertutupi begitu ya Bu ya. Saya juga senang kalau melihat anak-anak SD itu interaktif makanya ya. Iya. Oke, kita mulai catatan percakapan pasca observasi kita Ibu. Kita tadi sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi. Nah sekarang terakhir kita melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan dari percakapan
observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana resepsi guru, kemudian apa saja data observasi yang sudah didapatkan, apakah area pengembangan yang di awal tadi sudah direncanakan oleh CGP tercapai atau tidak ketika pembelajaran berlangsung, dan akhirnya nanti diharapkan CGP bisa menyusun rencana tindak lanjut ke depannya sehingga kompetensinya dalam memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan tercapai dengan baik. Kita mulai dengan resepsi dari Ibu Sri Putri terhadap pembelajaran diferensiasi yang menerapkan juga kompetensi sosial emosional dan segitiga restitusi. Silakan Ibu sampaikan refleksi yang yang akan disampaikan. Tentang pembelajaran diferensiasi, saya tadi sudah menerapkan metode pembelajaran cooperative learning. Jadi anak-anak dibentuk kelompok. Cooperative learning ini tipe gitu namanya. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu anak-anak itu bisa berlomba-lomba. Jadi anak-anak juga mandiri, tidak saling menyentuh. Tapi ada kekurangannya juga, di samping ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Ketika anak yang tidak masuk, dan saya sudah desain membuat soal sejumlah siswa, tiap kelompok itu kan harus sama Bu. Kalau kelompok empat semua. Nah, tapi ketika jumlah siswa tidak sama, saya harus memutar balik ide bagaimana tetap operatif learning tetapi bukan tim game turnamen. Tapi alhamdulillah tadi walaupun ada siswa yang tidak masuk tetap lengkap Bu. Jadi 3. Seharusnya 4. Jadi anak yang tidak masuk tadi itu 3. Saya dari memodifikasi strategi yang ada ya, karena ternyata seharusnya berapa anak? 12 yang nggak masuk 3 jadi 9 ya. Karena strateginya harus berubah, gitu ya. Itu pembelajaran diferensiasi yang dilakukan ya. Mungkin ada refleksi yang lain. Untuk sosial emosionalnya tuh praktek mindfulness-nya kurang maksimal. Sebenarnya kurang pandai mengolah kalimat mungkin saya gitu. Dan Ibu kalau misalnya nih kalau kurang maksimal nanti bisa kita lihat ya di data observasi saya apakah sudah nampak atau belum hasil dari mindfulness-nya. Nanti Ibu bisa merencanakan tindak lanjut bagaimana supaya praktik mindfulness di kelas itu bisa dilakukan dengan baik. Baik Ibu, saya akan membacakan data observasi yang saya dapatkan ya. Kita mulai dari yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini di awal Ibu sudah berusaha untuk memodifikasi lingkungan belajar yang ada di kelas supaya lebih nyaman, menyenangkan, dan anak-anak itu betah di sana. Itu Ibu sudah lakukan. Misalnya dimulai dari menanyakan kabar, kok banyak sekali yang tidak masuk, kok sampai 3 anak, kenapa ya? Kemudian juga selain menanyakan kabar, Ibu juga mendoakan bersama-sama. Itu juga penerapan dari sosial emosional, rasa empati terhadap teman. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting, kenapa harus dijelaskan kepada anak-anak supaya mereka tahu bahwa ketika mereka belajar ini mereka akan mendapatkan ya, itu sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian Ibu juga memulainya dengan kisah inspiratif. Jadi di sini mereka punya gambaran tentang materi yang akan disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian, jadi di area yang pertama tadi bahwa Ibu ingin menciptakan lingkungan
sudah dimotivasi untuk berempati kepada sesama, sosial emosional. Nah, ada catatan tambahan dari saya bahwa di sini ibu juga mempunyai area pengembangan yang lain yang belum ibu sadari tentang pemberian motivasi. Jadi pemberian motivasi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi positif antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Awalnya saya belum melihat sih yang pertama itu hanya guru dengan murid ya. Apa nih antara murid dengan murid, saya juga agak lama menunggu kapan. Nah ternyata setelah ibu menerapkan strategi PGP itu, berarti saya tahu di sini mereka bekerja sama antara teman-temannya berkolaborasi untuk mendapatkan jawaban yang benar itu seperti ini, gitu ya. Berarti di situ ada interaksi antara murid dengan murid. Kemudian rasa empatik. Nah di sini menceritakan kembali karakter untuk mengambil pelajaran. Di sini ibu menanyakan kepada anak-anak karakter siapa tadi itu bu? Pandi. Oh Pandi. Oke. Pandi ini sedih. Oh ya sedih. Oke. Ibu mencari tahu kenapa dia kok sedih, begitu ya bu ya. Kenapa dia kok sedih? Kemudian apakah itu akan menyebabkan berdampak kepada pembelajarannya hari ini? Begitu itu sudah melakukannya. Empatik, kemudian emosi positif. Tentu saja kalau seorang guru di sini sudah menunjukkan ekspresi emosinya, itu misalnya ramah, kemudian senang, antusias, dan saya tidak melihat ketika ibu marah, tidak ada. Yang ada kalau memang tidak perlu itu marah ya. Artinya kita tidak harus menjadi guru yang lebih sabar dengan mendapatkan garis. Kemudian di sini tetap penerapan disiplin nih Bu. Karena memang di sini tadi saya lihat muridnya tidak ada yang terlalu menyimpang. Jadi penerapan disiplin ini belum saya lihat maksimal begitu Bu. Harusnya ke anak ini siapa karena memang tidak ada yang berulang. Ada kan misalnya dari 3 anak yang tidak masuk itu oleh karena itu kelasnya bisa terkondisikan ya Bu ya. Masa yang tahu tentang si siapa Yafi itu anaknya aktif Bu, selalu tanya, suka menggoda temannya. Nah, pada saat praktek sertifikat restitusi, anak saya Yafi yang saya buat Bu, tahu yang praktek ke Yafi itu. Kadang dia suka mengganggu temannya nih, bagaimana ibu memperlakukan Yafi dengan menggunakan sertifikat restitusi. Oh ya, pakai Yafi itu. Terus Yafi itu hanya akan suka ganggu temannya, ketika mau dibalas nangis duluan gitu loh Bu. Oh, kalau istilahnya cemen ya Bu. Iya. Tapi dia suka mengganggu. Iya. Mungkin alasannya kenapa mungkin ibu bisa menceritakan tentang si Yafi. Kenapa dia suka mengganggu? Mungkin pertama itu kurang perhatian, jadi selalu bertingkah gitu. Mesti itu ingin selalu diperhatikan. Mungkin bisa diterangkan dengan saya dulu ya. Oke, saya belum melihat di situ. Artinya karena tidak ada yang berulang, jadi saya tidak melihat bagaimana caranya ibu menerapkan segitiga restitusinya ya. Tapi menurut saya ya pernah dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Artinya ibu tidak menjadikan kesalahan mereka itu sebagai suatu kesalahan, tapi sebagai suatu pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Itu saya. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberi semangat dan minat murid selama sesi pembelajaran. Ibu sudah melakukan tadi, ada yang bernyanyi. Jadi mereka itu menghafalnya seperti tidak menghafal, tapi dibuat seperti nyanyian, jadi mereka menghafal dengan benar. Gitu ya. Oke. Selanjutnya tentang pembukaan proses pembelajaran. Nah, ibu menggunakan apa saja? Guru memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan serta mendiskusikan
topik yang dibahas dengan materi lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini saya lihat ketika ibu memberikan gambar ya Bu ya. Jadi di situ anak-anak silakan menggambar apa saja. Kemudian di situ saya lihat di situ ada yang menggambar Pak Sapira ya Bu ya, sebagai keberagaman dari suku Madura. Jadi Pak Sapira, kenapa kamu kok menggambar Pak Sapira? Gitu kan di sini sebagai besar anak-anak berbahasa Madura ya. Jadi mereka bisa menggali karakternya dari situ. Itu menggambar keragaman, proses belajar. Ini memang saya tadi melihat di mindfulness-nya, jadi memang kurang maksimal. Ya mungkin karena kurang rileks aja itu, kurang rileks. Kemudian mungkin menurut ibu memang gimana ini? Kenapa kok ini belum tercapai sempurna? Ya karena tadi katanya ibu iya, jadi memang stok itu memang perlu penyusunan kalimat yang diatur, nafasnya juga dijaga, kemudian bagaimana caranya dia dulu itu harus rileksnya itu memang harus dilatih terus ibu untuk mindfulness. Tapi di sini sudah cukup baik karena ibu sudah menerapkan strategi stop. Hanya saja ibu, ketika ibu menyajikan penerapan KSE ini masih berpisah dengan modal analitik yang sedang dipelajari. Ya, ya. Kenapa aku seperti itu? Bisa dijelaskan? Apa break atau bagaimana? bisa merangkai kata-kata. Jadi ketika saya praktekkan di situ, nah ini kesempatan karena saya tanya anak-anak sekarang mau apa? Menggambar Bu Guru. Jadi saya diri anak-anak itu, ayo kita praktek mindfulness. Terus ketika memejamkan mata atau nafas, ayo sambil membayangkan kira-kira apa yang berkaitan dengan keragaman. Nah, dari membayangkan itu kalian bisa atau menulis boleh atau menggambar boleh gitu. Iya, oke. Itu di bagian. Nah ini loh Bu yang saya tanyakan tentang si yang tadi bersedih itu siapa Bu namanya? Andi. Oke. Nah ibu benar menanyakan kepada dia kenapa kok kamu sedang tidak senang karena ada masalah. Nah itu tidak ada lanjutannya, kenapa? Andi itu sedih karena tidak ada yang mengantar orang. Iya, tidak ada yang menantarnya jalan. Oke. Terus temannya Rehan menawarkan kalau tidak ada yang antar baru saya saja. Oh begitu, ya. Di situ ya apa namanya empatinya si Rehan gitu ya. Kemudian untuk scaffolding itu ibu sudah lakukan dengan baik, artinya ibu mendampingi anak-anak yang kurang memahami terhadap materi atau instruksi yang disampaikan, ibu dekati di awal, kemudian ibu kurangi secara perlahan-lahan mendampinginya supaya mereka lebih mengerti. Kemudian kalau untuk memodifikasi strategi dan menantang anak-anak untuk melakukan suatu pemecahan masalah, ini sudah saya lihat di TJP tadi ya, TJP, kemudian gambar keberagaman dan TTS. Jadi ibu sudah melakukan modifikasi banyak sekali. Ada TJP, ada gambar keberagaman dan TTS. Nah maksud ibu ini memodifikasi strategi sebanyak ini untuk apa? Nah, itu yang TPT itu kan untuk diskusinya Bu, diskusi kelompoknya. Terus untuk keberagaman itu untuk memancing critical thinkingnya anak-anak gitu Bu. Jadi seperti apa, sejauh mana anak-anak bisa menjangkau materi yang saya berikan. Terus untuk TTS-nya itu tugas individu. Jadi berarti di sini diferensiasi proses dan produk ya Bu ya. Saya belum melihat diferensiasi kontennya. Kalau tempat duduknya sudah cukup bagus, artinya apakah tempat duduk itu sudah ibu petakan berdasarkan profil belajarnya atau bagaimana? Ya sebenarnya anak yang tiap kelompok itu ada anak yang pandai membaca, ada anak yang
itu unik seperti Yafi itu Bu. Yang itu Di kelompok di komunitasnya bagaimana? itu kita kan baru pada PHK cuma itu suka kesana kemari Berarti dia kinestetik ya Bu ya? Jadi tiap kelompok itu sebenarnya ada. Yang di kelompok Raja Wali itu yang kinestetik yang Wehan. Yang kelompok Yang tadi dibuka Banteng, bajunya ya Bu? itu pernah sakit itu. Terus ada luka di sini. Jadi minta izin saya tadi Bu. Kan baju seragam itu dengan raja. Bu saya izin membuka ya Bu. Iya. Terus yang kelompok Banteng itu Yuda itu yang kinestetik sebenarnya. Yang mungkin tadi tidak seberapa karena ada luka ini. Ya, gitu. Jadi saya berharap itu yang pandai membaca itu tiap kelompok ada yang tidak bisa membaca. Jadi yang pandai membaca itu membantu gitu. Pada saat tertentu saya terapkan di Persebaya. Bahkan ada siswa yang saya titipkan di kelas 1. Iya, Masih belum bisa membaca ya? iya, Berarti fasenya dia belum mencapai di fase kelas 4 ya? iya. Oke. Oke Bu, untuk yang minggu pada refleksi itu sudah dilakukan. Kemudian Ibu juga mengapresiasi kemajuan anak-anak dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, mengandung saran bukan hanya terhadap produk murid tapi juga proses itu data yang saya sampaikan. Jadi tambahannya di sini adalah bahwa Ibu selain area pengembangan dua hal tadi, pembelajaran diferensiasi dan KSG, Ibu juga melakukan area pengembangan pemberian motivasi. Ada komunikasi positif, empati, dan penerapan disiplin yang sudah cukup bagus menurut saya. Itu ada di setiap bagian dari pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti dan penutup itu juga saya lihat. Jadi itu tentang memberi motivasi. Mungkin nanti bisa ke teman-temannya tentang praktek baik yang sudah Ibu lakukan. Itu ya Bu. Oke, kemudian yang terakhir nih, setelah mendengarkan refleksi dari Ibu sampaikan, kemudian mendengarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, beserta catatannya juga. Nah, rencana tindak lanjut yang bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai IPP dalam memimpin pembelajaran yang berguna pada ini. Sebenarnya tadi Bu pada prakteknya ada satu yang terbaik. Oh iya, nah, Biasanya anak datang itu saya siapkan emosi itu Bu. oh iya, padahal itu tadi sudah Iya sudah, tapi lupa sudah di gunting. Jadi anak ambil Bu, ambil di meja saya ada beberapa karakter lelah, mengantuk, sedih, bahagia. Jadi anak-anak itu ambil satu ekor emoji itu ditempelkan di map-mapnya sendiri itu. Baru saya tanya, kenapa kalian tuh pilih emoji seperti itu? Itu sebenarnya. terlupa ya Bu ya. Kenapa bukan teman saya? Oke, rencana tidak lanjutnya apa saja yang bisa aku mungkin yang bisa secara nyata Persiapannya kurang maksimal. Oke, Berarti mempersiapkan diri. Terus yang kedua itu tekniknya juga, untuk mindfulness-nya juga. tekniknya yang bagaimana maksudnya? Ya teknik seandainya kita menerapkan pembelajaran PKP, ide apa nanti yang akan saya terapkan seandainya ada anak yang jumlahnya tidak sama itu. Memotivasi ya. Mungkin anak terasa juga. Alat peraga lebih dimaksimalkan supaya pembelajaran itu menyenangkan. Kalau Ibu sambut. Oke Ibu, jadi rencana tindak lanjut yang sudah Ibu sampaikan bisa menjadi evaluasi bagi Ibu untuk meningkatkan kualitas sebagai IDP dalam hal memimpin pembelajaran yang berguna pada murid. Jadi semoga praktek baik nantinya akan menjadi sebuah ilmu atau info yang
teman sejawat. Gitu ya Bu, nanti ini akan kita lihat di pendampingan individu selanjutnya. Apakah Ibu bisa meng-coaching teman sejawat dalam hal memimpin pembelajaran yang berfokus pada murid, gitu ya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas kerjasamanya, upayanya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan KSE dan segitiga institusi. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf jika seandainya ada kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.